kami dari kelompok B9 dari Kimia Analisis 1 dan kami dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya, Program Studi Farmasi Angkatan 2025. Dan pada kali ini kami ingin menjelaskan mengenai radiasi elektromagnetik atau disebut juga dengan RRM dan spektrofotometri UV vis. Ini ada anggota kelompok kami, dimulai dari saya yaitu Anastasia dengan NIM 202506020119. Kenalkan, saya Darian dengan NIM 202506020104. Perkenalkan, nama saya Misela Verlita dari NIM 202506020102. Perkenalkan, saya Patricia Rolina Sinaga dengan NIM 202506020116. Untuk materi pertama yaitu mengenai radiasi elektromagnetik. Jadi radiasi elektromagnetik ini adalah energi yang merambat dalam bentuk gelombang dan tidak memerlukan medium, sehingga dia bisa bergerak di ruang hampa. Dan radiasi ini memiliki dua sifat utama, yaitu sebagai gelombang dan sebagai energi atau partikel. Jadi sebagai gelombang, radiasi elektromagnetik ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan saling tegak lurus. Selain itu, radiasi elektromagnetik itu memiliki dua parameter penting sebagai gelombang, yaitu panjang gelombang dan frekuensi. Jadi panjang gelombang itu merupakan jarak antara dua puncak gelombang, sedangkan frekuensi itu adalah jumlah gelombang dalam satu detik. Untuk sebagai energi, radiasi elektromagnetik itu memiliki persamaan yang penting, yaitu E sama dengan H kali V. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa energi itu berbanding lurus dengan frekuensi, yang artinya bahwa semakin besar frekuensi, maka energi yang di bawah juga akan semakin besar. Dan juga terdapat persamaan untuk radiasi elektromagnetik sebagai gelombang, yaitu yang ada di bawah kiri, yaitu C sama dengan lambda dikali V. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi, di mana kecepatan cahaya itu sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Nah, pada slide ini akan dijelaskan mengenai jenis radiasi elektromagnetik. Di sini ada spektrum dan tabel, dan pada spektrum ini menunjukkan berbagai jenis radiasi berdasarkan panjang gelombang, frekuensi, dan energinya. Jenis-jenis radio elektromagnetik ini meliputi gelombang radio, microwave, inframerah, cahaya tampak atau visible, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Jadi, cara lihat grafik ini adalah semakin ke kiri, itu panjang gelombangnya itu akan semakin besar. Jadi, frekuensinya akan semakin kecil, sehingga energinya juga akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin ke kanan, itu panjang gelombangnya akan semakin kecil, sehingga frekuensi semakin besar, dan energinya juga akan semakin besar. Nah, di sini juga ditunjukkan bahwa semakin kanan itu radiasi itu mampu mendeteksi objek yang semakin kecil. Hal ini bisa terjadi karena energinya itu semakin besar sehingga mampu berinteraksi dengan materi hingga tingkat atom. Nah, dalam spektrofotometri UV vis, kita akan menggunakan dua radiasi, yaitu cahaya tampak atau visible dengan panjang gelombang sekitar 400-700 nanometer. Dan ultraviolet atau UV dengan sekitar panjang gelombangnya 200-400 nanometer. Nah, rentang ini memiliki energi yang cukup untuk menyebabkan eksitasi elektron, tetapi tidak akan merusak struktur molekul. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana radiasi elektromagnetik akan berinteraksi dengan molekul, yaitu melalui 3 proses, yaitu absorpsi, transmisi, dan refleksi. Absorpsi itu terjadi ketika energi cahaya diserap oleh molekul, sehingga elektron akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Transmisi terjadi ketika cahaya melewati suatu zat tanpa diserap, dan refleksi terjadi ketika cahaya dipantulkan dari permukaan zat. Jadi ketika radiasi elektromagnetik mengenai molekul, energi dari cahaya tersebut akan diserap jika sesuai dengan selisih energi antar tingkat energi elektron.
Dan akibatnya, elektron akan berpindah dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Dan posisinya tidak boleh terjadi secara sembarangan, melainkan harus sesuai dengan energi yang dibutuhkan oleh elektron tersebut. Jika energi tidak sesuai, maka cahaya tidak akan diserap dan hanya akan diteruskan atau dipantulkan. Nah, elektron dalam molekul itu berada pada orbital molekul, yaitu orbital bonding dengan energi rendah, orbital non-bonding, orbital anti-bonding dengan energi yang lebih tinggi. Dalam keadaan normal, elektron itu akan berada di orbital energi rendah. Dan ketika energi dari radiasi sesuai, elektron akan berpindah ke orbital lebih tinggi, yaitu orbital anti-bonding. Jadi, transisi elektron yang umumnya terjadi itu adalah N ke P star atau P ke P star. Dan transisi elektron ini menjadi dasar dalam spektrofotometri UV vis. Jadi sebagai kesimpulan, radiasi elektromagnetik itu adalah energi yang dapat merambat tanpa medium dan memiliki sifat sebagai gelombang dan juga energi. Energi ini dapat berinteraksi dengan molekul melalui proses absorpsi yang menyebabkan eksitasi elektron. Dan konsep ini akan menjadi dasar dalam spektrofotometri UV vis untuk menentukan konsentrasi suatu zat secara kuantitatif maupun mengidentifikasi gugus fungsi suatu senyawa secara kualitatif. Dan selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi 2, yaitu spektrofotometri ultraviolet visible. Jadi pengertian dari spektrofotometri ultraviolet visible ini merupakan metode analisis yang mengukur interaksi antara radiasi elektromagnetik atau ultraviolet visible dengan molekul zat, kemudian digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Lalu rentang panjang gelombangnya yaitu ultraviolet 190 sampai 400 nanometer, kemudian visible 400 sampai 700 nanometer. Lalu kita ke dua sifat sinar, yaitu sebagai gelombang dan sebagai foton. Grafik hubungan absorbansi dengan panjang gelombang, yaitu puncak grafik menunjukkan bahwa lambda maksimum merupakan serapan terbesar, kemudian gugus yang menyerap disebut kromofor. Lalu saat molekul menyerap energi, elektron akan naik ke excited state, kemudian saat kembali, elektron akan melepaskan energi. Kemudian penyerapan ini menghasilkan spektrum absorbansi. Lalu selanjutnya yaitu proses interaksi cahaya, yang I0 merupakan intensitas awal, kemudian I merupakan intensitas setelah melewati sampel. Lalu rumus transmisitan sendiri yaitu T sama dengan I per I0, kemudian absorbansi A sama dengan log I0 per I. Kemudian yaitu hubungan konsentrasi dan absorbansi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar absorbansi. Lalu syarat hukum Lambert-Beer, yaitu larutan harus encer dan kurang dari 0,01 molar, kemudian jernih atau tidak keruh, dan menggunakan sinar monokromatik. Lalu rumus hukum Lambert-Beer yaitu A sama dengan epsilon dikali B dikali C. A sama dengan absorbansi, lalu epsilon merupakan koefisien absorptivitas molar, B merupakan panjang lintasan dalam sentimeter, C merupakan konsentrasi. Lalu
kita ke komponen spektrofotometer ultraviolet visible. Yang pertama yaitu sumber cahaya yang berfungsi untuk menghasilkan sinar ultraviolet dan cahaya tampak sebagai sumber energi untuk analisis. Lalu yang kedua yaitu monokromator untuk memilih satu panjang gelombang tertentu agar sinar menjadi monokromatik. Ketiga yaitu kuvet sebagai tempat meletakkan sampel yang akan dianalisis oleh cahaya. Keempat yaitu detektor untuk menangkap cahaya yang keluar dari sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Kelima yaitu display untuk menampilkan hasil pengukuran, yaitu absorbansi atau transmitasi. Jadi dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa ultraviolet visible mengukur cahaya yang diserap molekul. Lalu semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar juga absorbansi. Lalu berfungsi untuk digunakan untuk menentukan kadar zat dalam sampel. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi untuk materi 3 ini aplikasi spektrofotometri UV vis. Aplikasi spektrofotometri UV vis itu ada dua, ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Ini yang pertama kualitatif. Jadi aplikasi spektrofotometri dalam analisis kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan suatu zat berdasarkan sifat penyerapan cahaya oleh zat tersebut. Pada analisis ini, spektrofotometri tidak fokus pada jumlah atau konsentrasi zat, tetapi pada jenis senyawa yang ada. Contohnya aplikasi itu pertama ada identifikasi ion logam, misalnya identifikasi ion Fe3+ menggunakan reagen thiocyanat yang menghasilkan warna merah darah. Warna tersebut dianalisis dengan spektrofotometer untuk memastikan adanya ion Fe3+. Ada juga untuk identifikasi senyawa organik. Senyawa organik seperti vitamin, protein, atau pewarna memiliki spektrum serapan yang khas. Contohnya, protein dapat diidentifikasi dengan metode Biuret atau Bradford melalui perubahan warna. Kemudian ada deteksi pencemaran air. Jadi spektrofotometri ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan nitrat, fosfat, atau logam berat dalam air. Jika muncul puncak serapan tertentu, berarti zat tercemar tersebut ada. Kemudian analisis obat dan bahan farmasi. Jadi spektrofotometri ini digunakan untuk memastikan keberadaan bahan aktif dalam obat. Contohnya identifikasi paracetamol berdasarkan spektrum UV vis. Dan terakhir ada analisis makanan. Jadi untuk mengetahui adanya zat pewarna sintesis atau kandungan tertentu dalam makanan dan minuman. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan aplikasi spektrofotometri UV vis dalam analisis kuantitatif berdasarkan beberapa contoh penelitian. Contoh pertama adalah analisis logam besi atau Fe dalam susu. Pada metode ini, Fe membentuk kompleks yang dapat menyerap sinar UV. Kemudian diukur pada panjang gelombang tertentu, yaitu sekitar 340 nanometer. Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi Fe dapat dideteksi hingga kadar sangat rendah atau trace level. Selanjutnya, spektrofotometri UV vis juga digunakan untuk mengukur kandungan pigmen alami seperti pada mentimun. Pigmen yang dianalisis antara lain karotenoid dan flavonoid. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang spesifik, yaitu sekitar 449 nanometer dan 415 nanometer, karena masing-masing senyawa memiliki serapan khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar pigmen tersebut dapat ditentukan secara kuantitatif berdasarkan nilai absorbansi yang diperoleh. Selain itu, metode ini juga digunakan sebagai detektor dalam analisis nanopartikel, seperti perak dan emas. Nanopartikel perak memiliki panjang gelombang khas sekitar
420 nanometer, sedangkan emas sekitar 523 nanometer. Detektor UV vis bekerja dengan mengukur intensitas cahaya yang diserap oleh nanopartikel, sehingga dapat diketahui konsentrasinya. Uji akurasi dilakukan dengan metode penambahan atau SPIC dengan hasil recovery sebesar 93 hingga 100%, yang menunjukkan bahwa metode ini valid dan akurat. Selain itu, metode ini juga cukup sensitif sehingga dapat digunakan untuk screening pencemaran nanopartikel logam di lingkungan. Dari ketiga contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa spektrofotometri UV vis dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi berbagai zat secara akurat, sensitif, dan masih banyak digunakan dalam penelitian modern. Jadi, dari semua yang sudah dijelaskan, bisa kita lihat bahwa spektrofotometri UV vis masih banyak digunakan karena praktis dan akurat. Untuk referensi, kami menggunakan beberapa jurnal ilmiah yang bisa dilihat pada daftar pustaka ini. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.